Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah, episode 83. Belum dapat. Safira menggelengkan kepalanya. Untuk sementara waktu, jangan berhubungan dulu ya sama Mas Vino. Naura berikan nasihatnya. Nggak boleh berhubungan? Apa maksud Mami? Keningnya berkerut memandang Mami mertuanya. Hahaha, itu hubungan kalian sering lakukan setiap kali ada kesempatan. Maksud Mami? Ya, akses buat anaknya. Nora perjelas ucapannya. Oh, Safira baru paham menganggukkan kepalanya. Nanti berhubungannya bila sudah datang bulan dan sudah bersih saja. Oh gitu ya Mi. Iya deh, jawab Safira ragu. Mana mungkin suaminya bisa direm, pikirnya. Rumi sangat senang saat mendengar jawaban Safira. Ia tahu bahwa siklus datang bulan putrinya maju 5 hari dari tanggal sebelumnya. Gimana? Di sana asik? Tanya Arumi. Asik banget Mi, jawab Safira kembali bersemangat setelah miminya mengalihkan topik obrolan. Padahal Mimi berencana untuk jalan-jalan ke luar negeri sama Papi, tapi taunya hamil, jadi batal deh, ucapnya. Nora tertawa ketika mendengar ucapan sahabatnya. Titip aja sama Ara. Ara akan jaga dan rawat dia sebaik mungkin. Kalau sudah pulang ke sini, ambil lagi. Nora tersenyum sambil mengusap perut sahabatnya. Andai saja bisa seperti itu, sudah pasti Arum titip. Ara enak, bolak-balik luar negeri sudah biasa. Ya gimana lagi nggak mau ikut, dibawa terus, jawabnya sambil tersenyum. Gagal deh bulan madu kedua Mimi. Safira mengusap perut Miminya. Iya, tapi nggak apa deh. Mimi harus sabar. Rencananya Mimi mau bawa adik jalan-jalan, tapi harus nunggu umurnya 6 bulan. Ke lokasi yang dekat rencananya. Arumi tersenyum. Saya sangat menyenangkan bila berlibur hanya bertiga dengan si bungsu. Ara jadi iri, tapi tenang aja. Nanti Ara bakal bawa cucu jalan-jalan ke tempat yang asik dan menariknya. Kalau bisa yang ada jerapahnya. Nora mengusap perut menantunya. Aduh, kenapa larinya ke sini lagi? Safira berkata dalam hati. Vira, istirahat ya. Ingat pesan Mimi. Jangan terlalu pikirkan apa kata Papi. Iya Mi. Lagian juga kalau Vira nggak hamil, paling salin Vino. Rumi tertawa dan menutup mulutnya. Naura tertawa lepas saat mendengar ucapan sahabatnya. Hanya depan Arumi ia bisa bebas tertawa seperti ini. Mami, Mimi, keluar ya. Vira istirahat. Ingat ya nak, jangan capek-capek. Pesan Mami yang tadi jangan sampai lupa. Naura mencubit hidung menantunya. Meskipun dirinya masih sangat rindu dengan Safira, namun Naura beri waktu untuk beristirahat. Iya Mi, jawabnya patuh. Bila Vera pengen makan apa saja, kasih tahu, jangan ditahan-tahan seleranya, pesan Arumi. Iya Mi, jawab Safira selalu mengiyakan semua nasihat yang diberikan kedua wanita yang begitu sangat disayanginya. Ya sudah, Mami keluar dulu ya. Nora mencumbi menantunya kiri dan kanan. Itu juga dengan Arumi yang mencumbi putrinya kiri dan kanan. Kedua wanita itu kemudian keluar dari kamar. Safira menang ke sekeliling kamar. Kenapa Mami, Papi sampai harus repot-repot pindah di kamar seperti ini? Safira tidak habis pikir, namun melihat sikap Mami dan Papi yang sangat menyayanginya membuat dirinya senang. Masih teringat di bayangannya ketika masih kecil, Papi Andro menggendongnya di punggung, sedangkan Vino disuruh berjalan kaki. Hal itu selalu dilakukan Papi mertuanya setiap kali kakinya terasa lelah berjalan. Apa Papi dan Mami lupa kalau Vira ini sudah dewasa?
Vira juga sangat kuat. Safira memegang perutnya. Deg-degan banget. Bagaimana bila bulan ini datang bulan? Papi, Mami, Mas Vino pasti kecewa. Meskipun sudah terlambat 5 hari dari tanggal yang seharusnya, namun tetap saja belum yakin. Ingin melakukan pemeriksaan mandiri dengan memakai alat tes kehamilan. Namun ia belum berani dan takut kecewa. Dipandanginya ke arah pintu kamarnya yang terbuka, hanya Vino yang mengintip dari celah pintu. Oh, ternyata benar. Vino tersenyum dan masuk ke dalam kamar. Wow, kamar ini sangat besar dan elegan. Tapi kenapa nuansanya jadi merah dan putih seperti ini ya? Vino bertanya sambil memandang istrinya yang sedang duduk di atas tempat tidur. Wallpaper dinding kamarnya warna putih dengan motif bunga warna merah, spray berwarna merah maron, dan gorden warna merah. Namun tempat tidur, lemari semuanya warna putih. Safira tersenyum ketika mendengar ucapan suaminya. Kita ikutan memeriahkan 17-an mas, jawabnya. Aku sangat suka bila seperti ini. Ketika merayakannya di dalam kamar berdua, Vino mengulum senyumnya. Safira menelan air ludahnya ketika mendengar ucapan suaminya. Mau ikutan lomba enggak? Safira menantang. Malas ah, nggak mungkin ikut lomba masukin paku dalam botol. Hahaha, iya sih, tapi itu lomba untuk anak-anak. Dulu kita sering ikut serta. Safira tersenyum. Mereka berdua tidak pernah alpa ketika mengikuti lomba 17 Agustus di kompleks perumahannya. Lompat karung juga malas ah, Vino belum mengingat perlombaan dalam 17 Agustus seperti ini. Lompat karung untuk anak-anak, mana ada untuk orang dewasa. Safira maju ke bibirnya. Oh ternyata lompat karung untuk anak-anak ya. Anak Dedi saja yang ikut lompat karungnya. Kalau seperti itu, Vino tersenyum dan mengusap perut istrinya. Safira diam saat mendengar ucapan suaminya. Dari wajahnya terlihat bahwa pria itu betul sangat mendambakan buah hati yang menjadi penyempurna kebahagiaan mereka. Jadi apalah yang ada? Vino tersenyum. Belum tahu sih, tapi biasanya ada lomba gendong istri, mepin suami, tarik tambang, panjat pinang. Safira mencatat perlombaan yang sering dilakukan di kompleks perumahannya setiap 17 Agustus. Sepertinya aku lebih tertarik tidur sama istri saja. Mas, Safira mencubit pinggang suaminya. Vino tertawa dan memegang tangan istrinya. Geli sayang. Kenapa kesini? Tanya Safira. Mau cek kamar. Mulut Safira membulat ketika mendengar jawaban suaminya. Ia merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur dan berbaring. Setelah menempuh perjalanan jauh dari Amerika ke Indonesia, itu sangat membuat dirinya lelah. Ngantuk ya? Vino tersenyum memandang istrinya. Safira menganggukkan kepalanya. Tapi sebenarnya enggak ngantuk sih mas, cuma capek, jawabnya dengan tersenyum. Kasihan, dicumnya beristrinya dengan lembut. Safira hanya tersenyum memandang suaminya yang sudah melepaskan tautan bibirnya. Meskipun Vino sudah menyetel posisi tempat duduk yang begitu sangat nyaman untuknya, namun tetap saja ia merasa sangat lelah. Istirahat ya sayang, bagaimana perut? Apa tidak sakit? Vino megang perut istrinya. Enggak mas, jawab Safira. Biasanya datang bulan kapan? Pria itu menatap wajah istrinya. Siklus datang bulan Vira cepat mas, biasanya maju 5 hari dari tanggal sebelumnya, jelas Safira. Vino mulai bibirnya ketika mendengar ucapan istrinya. Ada rasa bahagia ketika mendengar perkataan istrinya, meskipun belum tahu apakah saat ini istrinya sudah hamil atau belum. Berarti sudah terlambat 5 hari ya sayang. Wajah tersenyum dan mengangkat 5 jarinya. Iya, sambil menganggukkan kepalanya. Kenapa tidak memberitahu aku?
Ya belum tahu mas, mana tuh ini cuma terlambat aja. Vino tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kamu jangan capek-capek, harus banyak istirahat ya sayang. Iya, jawab Safira. Sudah berani belum diperiksa sama mami? Vino mengusap perut istrinya. Safira menggelengkan kepalanya. Dia takut bila nanti hasilnya buat orang-orang yang begitu sangat berharap dengannya merasa kecewa. Nanti, bila sudah terlambat 3 hari, kita coba periksa ya. Dengan cepat Safira mengangguk. Atau dengan Mimi yang periksa, Vino menawarkan. Maunya sama Mimi, tapi nanti aja ya mas. Vera takutnya nanti cuma telat biasa. Setelah diperiksa baru datang bulan. Vino tertawa saat mendengar ucapan istrinya. Benar juga ya, sudah tunggu telat dulu setidaknya 1 minggu ya, ucapnya. Dalam hal ini, ia tidak ingin memaksa agar istrinya tidak terbebani. Iya mas. Mas keluar ya, papi, pipi, dan yang lainnya masih ngumpul. Kalau ada apa-apa, panggil mas. Iya mas, Vera juga ngantuk mau tidur. Iya sudah, tidur. Vera itu mengusap kepala istrinya hingga tertidur. Setelah Safira tidur, barulah ia keluar dari kamar. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.